Banyak versi kisah dan sejarah tentang Syekh Siti Jenar, mengutip dari kanal liputan6.com, dan dirangkum dari berbagai sumber. Syekh Siti Jenar adalah sosok kontroversial dalam dunia mistik Islam dan kejawen. Selain karena ajaran manunggaling kawula Gustinya, ihwal asal-usul dan nasabnya pun masih diperdebatkan hingga sekarang. Berikut adalah beberapa versi mengenai kematian Syekh Siti Jenar yang dirangkum dari berbagai sumber. Jangan bicara untuk orang yang di atas saja. Kami semua yang versi pertama, Syekh Siti Jenar meninggal karena dihukum mati oleh Sultan Demak, yaitu Raden Patah, atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Sebagai algojo hukuman pancung adalah Sunan Kalijaga, dan eksekusi hukuman dilaksanakan di alun-alun Kesultanan Demak. Sebagian versi ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar yang ditulis oleh Ki Sosrowijoyo. Versi kedua, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Dan sebagai pelaksana hukumannya adalah Sunan Gunung Jati. Eksekusi dilakukan di Masjid Ciptarasa, Cirebon. Dan kemudian, jenazahnya dimandikan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Lalu dimakamkan di Geraksan, yang kemudian disebut sebagai Pasarean Kemlaten. Riwayat ini tercantum dalam Wawacan Sunan Gunung Jati Pupuh ke-39, karya Emon Surya Atmana dan T.D. Sujana. Maut bukanlah yang harus disakiti. Versi ketiga, Syekh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri. Dan sebagai pelaksana hukuman matinya adalah Sunan Gunung Jati. Sebagian riwayat ini menyebutkan bahwa vonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan Kalijaga. Versi keempat, Syekh Siti Jenar meninggal karena vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Sunan Giri. Peristiwa kematian Syekh Siti Jenar versi ini dikisahkan dalam Babat Demak. Menurut Babat Demak, Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri, atau karena dengan kesaktiannya, ia dapat menemui ajalnya. Tetapi ia dihukum mati oleh Sunan Giri. Konon, keris ditusukkan ke badannya, hingga tembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning. Kematian Syekh Siti Jenar dalam versi ini juga ditulis dalam Babat Tanah Jawa yang disadur Santoso dengan versi sedikit berbeda. Versi kelima, vonis hukuman Syekh Siti Jenar dijatuhkan oleh Sunan Gunung Jati, sedangkan yang menjalankannya adalah Sunan Kudus. Kematian Syekh Siti Jenar versi ini dapat ditemukan dalam serat Negara Kertabumi, Suntingan Rahman Selendraningrat. Kisah ini diduga bercampur aduk dengan kisah eksekusi Ki Ageng Pengging yang dilakukan Sunan Kudus. Versi keenam, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Wali Songo. Pada saat hukuman mati harus dilakukan, para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk mengeksekusi. Namun, hukuman tak jadi dilakukan, karena Syekh Siti Jenar memilih cara kematiannya sendiri, dengan memohon kepada Allah agar diwafatkan tanpa dihukum pihak sultan dan para sunan.
Ia ingin menemui ajalnya, seperti yang telah ditetapkan Allah. Versi ini mengacu pada serat Syekh Siti Jenar, yang digubah oleh Ki Sosrowijoyo, dan disebarkan oleh Abdul Munir Mulkan. Versi ketujuh, kono dikisahkan, ada dua orang yang sama-sama menaruh dendam pada Syekh Siti Jenar. Kedua orang ini memiliki nama yang mirip dengan nama kecil Syekh Siti Jenar, yaitu San Ali. Pertama, Hasan Ali atau Pangeran Anggaraksa, yang diusir dari keraton karena kedurhakaannya kepada Ersi Bungsi dan pemberontakannya pada Cirebon. Ia dendam pada Syekh Siti Jenar karena berhasil menjadi guru suci utama di Giri Amparan Jati. Yang kedua, San Ali Ansor al-Isfahani dari Persia, yaitu teman seperguruan Syekh Siti Jenar. San Ali Ansor juga dendam kepada Syekh Siti Jenar karena kalah dalam ilmu dan kerohanian. Kedua orang ini lalu berkeliling Jawa sambil mengaku muridnya Syekh Siti Jenar. Mereka memasukkan ajaran mistik, bahkan lama-kelamaan Hasan Ali mengaku sebagai Syekh Lemah Abang, sementara San Ali Ansor mengaku sebagai Syekh Siti Jenar. Menurut versi ini, mereka berdualah yang sebenarnya dieksekusi oleh Wali Songo karena sudah melancarkan fitnah keji terhadap Syekh Siti Jenar. Wallahu alam bis shawab. Wallahu alam bis shawab.